Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Jendrate dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dengan Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Medan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu A. Konsep organisasi dan kepemimpinan. Pertama, pengertian organisasi. Apa sih itu organisasi? Secara umum, organisasi itu adalah suatu wadah untuk melakukan usaha bersama dalam mencapai tujuan. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Sementara, pengorganisasian berasal dari istilah organism yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi, saling berkaitan secara utuh. Pada prinsipnya, setiap organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu orang-orang atau sekumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan mengandung konsep pengaruh di mana pengikutnya mentaati, mengikuti, atau melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Yang kedua, terdapat 2 pelaku, yaitu pemimpin dan pengikut di pihak lain. Yang ketiga, kepemimpinan merupakan proses pencapaian tujuan untuk mendapatkan hasil. Yang keempat, mengarahkan anggota agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab. Yang kelima, dalam fungsi kepemimpinan selalu berada dalam variabel situasional. Yang ketiga, tipe-tipe pemimpin dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, tipe autokratis, di mana menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, menganggap bawahan sebagai alat, tidak menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kedua, tipe paternalistis, di mana menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overly protective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, yang bersikap maha tahu. Yang ketiga ada tipe karismatik, di mana mempunyai daya tarik yang sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib atau supranatural powers. Kekayaan, umur, kesehatan, dan profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Dan yang terakhir yaitu adalah tipe demokratis, di mana tipe ini memiliki pemimpin bagi organisasi modern, senang menerima pendapat, saran, bahkan kritik dari bawahannya, berusaha mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan, dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan, tujuan organisasi mungkin menjadi renggang atau lemah. Dari sekian tipe yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu adalah tipe demokratis, di mana dia mau mendengarkan saran dan pendapat serta kritik dari bawahannya, dan bersama-sama mengajak bawahannya untuk melakukan kerjasama bareng dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Yang B, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur. Antara lain, yang pertama, spesialisasi pekerjaan yang berisi tugas dalam organisasi. Yang kedua, departementalisasi, yaitu mengelompokkan pekerjaan berupa proses. Yang ketiga, rantai komando, di mana wewenang yang membentang dari puncak organisasi dan menjelaskan tanggung jawab. Yang keempat, rentang kendali, di mana memberikan arahan manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, di mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang keenam, formalisasi, berisi sejauh mana pekerjaan dalam sebuah organisasi. Struktur dari sebuah organisasi mencerminkan kegiatan berikut, yaitu satu, adanya pengorganisasian proses pekerjaan. Yang kedua, adanya deskripsi berkenaan dengan wilayah atau lingkup kerja. Yang ketiga, adanya deskripsi tugas kerja. Yang keempat, adanya identifikasi kompetensi. Yang kelima, adanya identifikasi kompetensi perorangan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya bahas, yaitu pertama,
Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam memanfaatkan unsur-unsur 6M yang kesemuanya itu baru dapat diterapkan jika ada 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi yang memiliki POAC. Yang kedua, organisasi ini hanya merupakan alat atau wadah dalam mencapai tujuan. Dalam proses implementasinya harus berpedoman pada bagaimana mengorganisasikan menciptakan kerjasama pasti bisa dalam pencapaian keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan organisasi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman atau kawan-kawan ingin bertanya dan memberikan tanggapan, silakan di kolom komentar. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.